Pemerintah akan menerbitkan aturan kenaikan harga eceran tertinggi minyak Pertamax akan naik pada 1 April 2022. Mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM. Sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan dari barang-barang tersebut. Salam Adham, bersama saya Ardita. Selamat datang di Kombinatorika, Komisi Bincang Topik bersama Matrika. Tempat di mana kita akan membahas suatu peristiwa, baik negara maupun dunia, yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Oke, di Kombinatorika episode pertama ini, kita mengangkat masalah yang pastinya udah nggak asing lagi nih di telinga Matrika, yang sedang diresaukan juga oleh seluruh lapisan masyarakat, yaitu kenaikan harga barang yang terjadi secara bersamaan di Indonesia. Dilansir dari cnbcindonesia.com, pemerintah telah menaikkan harga Pertamax per 1 April 2022 dengan alasan kondisi geopolitik internasional dan ekonomi global yang bergejolak saat ini. Sayangnya, kebijakan ini juga berimbas pada harga barang, tidak hanya barang, tetapi juga harga jasa ikut melonjak naik. Itulah topik yang akan didiskusikan pada Kombinatorika kali ini. Tapi nih ya Matrika, yang namanya diskusi kan nggak bisa berjalan kalau sendirian. So, kita hari ini udah mengundang juga salah satu mahasiswa jurusan Matematika FMIPA UNESA. Tepatnya dari program pendidikan Matematika kelas 2020. Ini dia, Ahmad Rizky Maulana. Kita sapa dulu. Halo, Ahmad. Halo. Iya, Ahmad, gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah sih, baik-baik aja. Alhamdulillah, harus ya sehat ya. Oh, sehat. Harus jaga kesehatan dong. Kan Indonesia masih belum memasuki masa endemi juga. Dan Matrika jangan lupa juga ya, Matrika tetap jaga kesehatan, terapkan 3M, dan jangan lupa ikut vaksin. Oke, sebelumnya jadi kita ngobrol-ngobrol aja nih, kayak diskusi, tukar pikiran, sharing-sharing. Tapi sebelumnya aku mau ngepoin kamu dulu nih sedikit, boleh nggak nih? Oke, nggak apa. Oke, ini kan udah masuk ke memasuki minggu-minggu perkuliahan hybrid nih. Kamu ikut luring apa masih ikut daring nih? Ikut daring sih, lebih ke luringnya yang offline. Oh, mana nih rasanya akhirnya menjalani perkuliahan tatap muka ya, dikasih kesempatan menjalani perkuliahan tatap muka setelah 3,5 semester kita kuliahnya di depan layar, gimana rasanya? Ya, rasanya enak aja sih, lebih ke kayak refresh kembali gitu loh. Kan kita kan udah pembelajaran tatap muka itu udah lama sekali kan, udah sejak tahun berapa itu, 2019 atau 2020 bulan Februari. Kalau kelasku masih full online, masih belum ada yang hybrid juga. Tapi ini katanya rencananya setelah Lebaran akan full luring ya, semoga aja. Ya, semoga aja semuanya baik-baik aja. Berarti sekarang ini kamu posisinya ada di mana? Ada di rumah kah? Atau ada di kos atau di mana? Posisinya di Surabaya sih, di kampus sebenarnya. Ya, biasalah cari-cari wifi, maksimalkan fasilitas kan. Benar. Iya. Jadi sebenarnya kita ini LDR ya Matrika. Aku sama Ahmad ini LDR, kita itu rekamannya jarak jauh ini sebenarnya. Oke. Tapi kamu ngekos nggak sih? Atau PP nih dari rumah ke kampus? Ngekos sih, kan ya nggak mungkin kan. Rumah aku kan daerah Lamongan, ya kalau mau PP kan di kejauhan. Iya benar. Setiap hari 2 jam perjalanan. Iya. Dari kira-kira jarak dari kos ke kampus berapa kilo? Atau nggak sampai berkilo juga? Sekiloan sih, kira-kira 1 kiloan. Jalan kaki bisa ya berarti ya? Bisa.
Kalau kamu dari kelas ke kampus, jalan kaki atau naik sepeda motor? Lebih seringnya naik sepeda motor sih, Dit, karena misalnya kalau hari Senin kan hybrid kan masuk. Nah, jadi hari Seninnya itu aku ke kampus naik sepeda motor. Habis itu setelah perkuliahan, iku aku ada ngelesi daerah Harungkot. Jadi kalau jalan kaki itu pas pulangnya itu kelamaan. Jadi nggak bisa langsung ke tempat ngelesi kalau aku jalan kaki. Oh, berarti kamu ini selain kuliah, selain organisasi, oh ya FYI ini Ahmad salah satu anggota dari HMJ Matematika 57 ya, tepatnya dari Divisi Keilmuan yang punya MCR ya. Silakan Ahmad barangkali mau promosi MCR. Oke. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu MCR ya, MCR itu suatu olimpiade matematika buat tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Dan kebetulan untuk tahun ini nanti bakal diadakan secara offline, dan itu kira-kira bulan Oktober lah, Oktober pertengahan bakal kita mulai bawa penyisiannya. Oke, ya udah di spoiler nih sama yang punya MCR nih. Jangan sampai ketinggalan. Dan buat Matrika tetap ya dukung terus program kerja dan agenda-agenda dari HMJ Matematika. Oke, balik lagi nih ke Ahmad. Jadi kamu luar biasa ya, udah kuliah, organisasi aktif, terus juga kerja juga. Ya. Ini kamu ngelesnya secara offline ya? Atau awalnya itu online, terus karena sekarang angka kasus COVID udah menurun, akhirnya jadi offline gitu? Atau dari awal emang udah offline? Dari awal emang sudah offline sih, Dit, karena les yang aku ambil kan les privat kan. Jadi aku diharuskan buat langsung ke rumahnya, ke rumah yang tak lesi. Jadi nggak bisa kalau dilakukan secara online. Terus gini kan, sekarang permasalahannya itu kan yang PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang sudah kita lakukan 2 tahun kemarin itu dampaknya tuh besar banget buat adik-adik yang sekarang itu masih SD. Jadi kalau kita pembelajarannya secara online, ya menurutku percuma sih, soalnya apa yang mereka dapatkan itu dari pembelajaran jarak jauh, utamanya buat adik-adik yang masih SD itu sangat sedikit sekali, dan pemahaman mereka tentang materi mereka itu nggak sebegitu bagus kalau dibandingkan dengan offline. Aduh, sampai kemana-mana ya ini kita. Langsung Iya. kita masuk ke topik utama nih, permasalahan Oke. tentang kenaikan harga barang. Oke, jadi kamu ini bisa aku simpulkan adalah salah satu pengguna aktif kendaraan bermotor. Maksudnya kayak dalam satu hari minimal kamu itu pasti keluar gitu loh, naik sepeda motor, bener kan? Iya, betul. Nah, gimana nih kesan pertama kamu, atau bahasa kerennya first impression lah, ketika kamu mendengar kabar bahwa pemerintah menaikkan harga BBM? Gimana? Oke. First impression aku pas adanya kenaikan BBM itu, yang pertama nggak terlalu kaget sih, karena emang lihat dari keadaan dunia sekarang, keadaan geopolitik sekarang, itu kan Rusia sama Ukraina itu kan sedang dalam terlibat perang besar lah. Jadi kemungkinan buat kenaikan harga-harga barang itu pasti bakal tinggi banget. Nah, kebetulan yang naik pada Indonesia sekarang itu kan baru ini aja sih, cuma yang pertama, dimana pertama gitu bensin yang non subsidi. Jadi menurutku selama itu bukan bensin yang subsidi ya, kayak Pertalite sama premium, ya gak apa-apa sih kalau emang mau menyesuaikan dengan harga minyak mentah dunia pada sekarang ini. Berarti kamu lebih
Kamu itu pengguna Pertamax atau pengguna Pertalite? Lebih kemana? Lebih ke Pertalite sih. Jadi dampak buat aku itu nggak terlalu besar. Tapi kamu tahu nggak harga sebelum dan sesudah dinaikannya harga BBM di daerah kamu, di tempat kamu biasanya beli bensin gitu? Tahu sih. Kalau yang sebelum kenaikan itu kan harga Pertamax-nya itu kan 9.500 kan. Sedangkan sekarang naiknya ya lumayan sih, sepertiganya. Naik 3.000 jadi 12.500 kalau nggak salah. Dan kalau ini sih, kalau di penjual biasanya tuh malah naiknya tuh lebih tinggi. Jadi 13.000, ada juga yang ngejual sampai 15.000 juga kalau di tempatku sini. Ya benar. Cuma ini ya, yang jadi masalah itu ketika harga pertama dinaikkan. Pertalite itu kalau di tempat ya, kalau di tempatku itu Pertalite langka. Hampir nggak ada loh yang jual. Kalau di tempat kamu gimana? Masih ada nggak yang jual Pertalite? Kalau di tempatku, alhamdulillah masih aman sih. Masih bisa dijangkau lah buat mencari bensin yang Pertalite. Kenapa di sini nggak ada ya? Kemana Pertalite di daerah itu? Tapi Oh, emang Arditanya sendiri daerah mana? sebenarnya aku nggak terlalu di daerah yang sulit dijangkau ya. Tempatku juga ada SPBU, juga banyak yang jual bensin eceran. Aku di daerah Gresik nih, di daerah Gresik, Kecamatan Kedamaian. Nah, sebenarnya untuk akses kemana-mananya sih juga gampang sebenarnya, nggak sampai pelosok tuh. Tapi nggak tahu ya kenapa sampai sekarang masih langka, nggak ada yang jual Pertalite. Adanya Pertamax. Ini, aduh, kasusnya sama kayak minyak goreng nggak sih yang kemarin? Bahkan sampai sekarang juga masih kan, dimana yang harga minyak kemasan sekarang turun dari 14.000, sekarang naik jadi 24 sampai 25.000. Untuk yang harga minyak curah kan waktu turun sekitar 12.000, sekarang naik jadi 14.000 sampai 15.000. Ahmad, kamu kan bisa dibilang anak kosan ya. Sebentar lagi aku menyusul jadi anak kosan juga. Nah, berarti kan otomatis kamu kayak mau nggak mau harus hidup mandiri gitu loh. Ketika kamu butuh apa-apa, kamu langsung keluar beli sendiri gitu. Berarti kamu tahu nggak sih harga barang-barang yang ikut naik selain BBM sama minyak goreng? Oke. Kalau harga-harga barang itu sebenarnya aku nggak terlalu tahu secara detail ya, karena aku nggak terlalu sering masak pun ya mungkin masak mie atau masak yang sederhana kayak masak telur kayak gitu. Jadi kalau kenaikan harga selain minyak goreng ya nggak terlalu tahu sih kayak gitu. Cuma yang tak amati, kan aku kan juga sering ke Indomaret kan gitu, lihat-lihat dari cari diskonan kayak gitu kan. Dan yang tak cermati ini yang naik itu ya harga mie-nya sih. Kalau dulu itu kan harga mie itu sekitar 2.600-an lah, 2.600, 2.700. Nah sekarang naiknya ya nggak terlalu signifikan sih, tapi kelihatan gitu loh naiknya ke harga 2.900 sampai 3.000-an kalau sekarang. Berarti itu salah satu yang terdampak juga nih dari kenaikan BBM gitu. Kalau kuota gimana nih? Ya, kamu kan juga setiap hari kan pasti menggunakan kuota ya. Naik juga nggak harganya? Kalau kuota aman sih, Dit. Ya kayak biasanya lah. Oh gitu. Ya kalau kuota sih gampang ya, kayak kita pinter-pinter cari promo aja. Iya. Benar-benar. Terus nih ya, menurut kamu kenaikan harga BBM itu dari yang hampir sepertiganya, menurut kamu itu wajar nggak sih? Kayak rentangnya.
Kalau menurut aku sebenarnya wajar sih. Soalnya nggak tak lihat teko apa namanya harga minyak mentah di dunia sekarang ini naiknya juga melejit gitu, Dit. Kalau dulu yang sebelumnya ada perang geopolitik ini harga minyak per barel itu sekitar $60, $60, $70 lah. Nah, sekarang itu naiknya tuh sampai $100. Jadi naiknya itu tuh 30 sampai 40-an lah. Kayak gitu harganya. Iya. Yo, nek didelok teko kono ya wajar sih sebenarnya. Cuma emang kebijakan sing koyo ngene iku terlalu mengkagetkan gitu loh. Soalnya kan naiknya itu nggak ada apa woro-woro sih. Nggak ancang-ancang dulu. Mm-mm. Tapi ya kabarnya itu Pertalite tapi juga mau dinaikkan. Gimana? Kamu bermasalah katanya. Kamu bermasalah nggak nih kalau Pertalite gitu? Kalau Pertalite mau dinaikkan itu ya bermasalah sih. Soalnya kan emang aku sendiri kan pengguna bensin subsidi dari pemerintah. Nah, kalau itu dinaikkan itu bakal ya ini menguras uang kos-kosan. Iya benar. Ini kalau keluarga aku ya, honestly keluarga aku itu pengguna pertama. Nah setelah harga pertama naik, kita langsung nyari Pertalite. Tapi Pertalite udah langka dulu kan. Malah sekarang kabarnya mau dinaikkan, tapi masih kabar ya, masih belum fix kebijakan pemerintah. Ya, semoga aja jangan jangan Iya. naik. Ya semoga aja dikaji lebih lanjut lah. Terus ini dia kan gini kan, kalau sepeda motor itu kalau mau diganti bensin itu harus dinolkan dulu lah, harus dihabiskan dulu bensinnya. Kenapa? Karena kalau bensinnya itu dicampur, misalkan Dita nih, Ardita sekarang pakai Pertamax. Nah, Ya. karena Pertamax naik, Ardita langsung ngisi bensin yang Pertalite itu nggak boleh, karena itu bakal merusak mesin. Oh gitu, oke. Wah ini info yang sangat berguna sekali ya. Aduh aku nggak kepikiran loh. Untung aja. Ya berarti ini Pertalite langka di daerahku masih ada hikmahnya nih. Masih belum kecampur bensinnya ya. Iya, kalau bisa dihabiskan dulu lah sampai emang benar-benar sedikit baru diganti sama bensin yang berbeda. Oke, info juga nih buat Matrika ya. Biar sepeda motor yang awet, jangan sampai kecampur-campur nih bensinnya. Oke, sekarang ini kita masuk ke topik yang meluas nih ya. Ini kita masuk ke topik inflasi. Nah, seperti yang kita tahu, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu karena tidak seimbangnya arus uang dan barang kan. Nah, Indonesia sendiri itu juga terancam terjadi inflasi kalau harga barangnya terus naik. Nah, menurut Ahmad sendiri, inflasi itu wajar nggak sih terjadi di suatu negara? Oke, kalau menurut aku ya, selama kehidupan yang sampai sekarang ini, harga itu kan di Indonesia ya, itu kan selalu naik terus ya. Jarang banget harga itu turun. Entah itu dari harga dunia turun tahu nggak, mesti di Indonesia itu mesti tetap wae nggak ono stagnan, terus paling ya nggak ono ya munggah titik jadi nah, sampai sekarang ini yo wajar lah, cuma kalau inflasinya itu jangan sampai inflasi yang kayak benar-benar mengkagetkan, naiknya itu jangan sampai kayak signifikan banget gitu loh. Ya, tapi memang ya, selama ada pergerakan ekonomi dan daya beli masyarakat, inflasi itu sangat sulit dihindari maupun dicegah dari sudut pandang kamu sebagai mahasiswa. Ya.
Gimana sih cara kita itu bisa mengendalikan inflasi? Atau mungkin strategi untuk menghadapi inflasi ketika inflasi itu ya emang harus terjadi gitu. Kalau dari aku ya sebagai mahasiswa dalam hal inovasi ini saya itu harus lebih menggunakan strategi lah dalam penggunaan uangnya. Jadi jangan sampai terlalu boros karena kalau kita itu biar-biaran dalam menggunakan uangnya ya takutnya dengan harga-harga yang mulai sekarang ini semakin naik itu ya nggak mencukupi gitu loh. Ini setelah kenaikan harga barang-barang secara bersamaan ini, kamu jadi lebih menghemat kan? Sebagai anak kos juga. Iya sih. Ya sebenarnya pas dalam keadaan kenaikan harga ini terus bertepatan dengan puasa itu ini sih menguntungkan dek puasa ya. Kenapa? Karena kalau dalam masa-masa puasa ini sebagai mahasiswa ya kan tentunya kan bakal ada kayak takjil terus kayak buka apa ya kayak dapat makanan gratis dari masjid-masjid gitu kan. Oh, Ya itu ya puasa ini bawa berkah lah buat tahun ini kalau menurutku. Alhamdulillah. Oh, ini sekarang ini aku bingung. Semua harga barang naik itu karena efek harga BBM yang naik atau karena menjelang hari raya nih sebenarnya? Atau dua-duanya nih kayaknya ya? Double kill ini. Kalau menurutku dua-duanya sih. Jadi yang pertama ya itu kan emang dari faktor geopolitik, dari faktor politik dunia yang sekarang dari Rusia sama Ukraina itu kan di mana Rusia sendiri itu kan kalau nggak salah menghasil minyak kalau nggak salah ya. Jadi tentunya bakal terjadi kelangkaan minyak karena tentunya mereka kan bakal menghentikan impor keluar kan dan lebih menggunakan minyak mereka itu buat diri mereka sendiri. Kemudian dari Ukraina sendiri itu kan kita itu kan nyetok gandum. Jadi kita itu selalu impor gandum dari Ukraina. Jadi misalkan kalau Ukraina sendiri udah nggak impor, tentunya dari kita sendiri untuk harga gandum, harga tepung-tepungan dari gandum kayak gitu itu bakal naik juga. Contohnya ya yang udah tak sebutkan tadi yaitu mie. Ya meskipun mie-nya nggak naik signifikan ya, cuma ya bakal terasa lah. Kemudian dari budaya kenaikan harga sendiri kan udah ketok sih. Nah, misalkan habis apa ya menjelang Ramadan itu mesti harga barang itu bakal naik, entah itu dari beras ataupun dari dari cabai dan sebagainya. Soalnya kan emang kalau dalam masa Ramadan ini kan demand-nya itu kan bakal banyak banget dan supply ini sendiri itu kan tidak lebih sedikit daripada demand. Jadi harga barang itu pasti naik biasanya gitu. Betul. Dari dulu kan emang kalau menjelang hari raya itu pasti harga barang itu naik karena kan banyak orang yang dapat THR kan, yang pekerja itu dapat THR otomatis ya pedagang ya mereka kan juga pengen untung juga. Iya. Nah ini yang terbaru nih, aku baru lihat tadi gitu. Tiket mudik ya, tiket bus itu naiknya itu 2 kali lipat loh harganya. Serius. Nah, itu wajar nggak sih menurut kamu kalau naiknya sampai segitu? Menurut aku nggak wajar ya. Misalkan kalau emang alasannya karena kenaikan BBM ya naiknya harusnya nggak sebesar itu loh. Terus kalau emang kalau bis ini kan lebih ke arah jasa kan, bukan kayak barang-barang pakan yang lain di mana itu bisa habis. Jadi menurutku kalau emang mau menaikkan harga ya jangan keterlaluan lah. Tapi kan masih banyak masyarakat yang kontra dengan kenaikan harga barang secara bersamaan. Makanya kan
kemarin yang tanggal 11 April itu juga dilaksanakan demo. Nah, kalau yang di Unesa sendiri ini kan ikut yang 14 April kan, sempat di Surabaya, di mana ada 6 poin tuntutan yang diajukan. Yang pertama RUU TPKS, pembangunan IKN, naiknya harga bahan pokok, permasalahan agraria, penolakan presiden 4 periode, dan kenaikan PPN sebanyak 11%. Oke, kita fokusnya ke kenaikan harga bahan pokok ya. Nah, kalau menurut kamu, pendapat kamu gimana? Atau tanggapan kamu gimana mengenai demo yang sudah dilakukan di berbagai wilayah Indonesia? Apakah sudah cukup atau masih perlu dilakukan demonstrasi lagi? Gimana nih? Kalau menurut aku ya, kalau emang pada daerah tersebut itu udah melakukan demo, ya kita tunggu dulu aja respon dari pemerintah itu kayak apa. Terus misalkan kalau emang dari pemerintah itu responnya belum terlalu bagus, ya kita bisa kita demokan lagi sih menurutku. Ya, kita berharap aja semoga hasil demonstrasi ini bisa memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan effort yang sudah dilakukan masyarakat dan juga mahasiswa. Yeay. Balik lagi nih ke soal inflasi ya. Kita bahas inflasi lagi nih. Jadi mungkin apa sih dampak negatif dan juga dampak positif dari inflasi ini bagi kamu sendiri lah? Kalau buat aku sendiri, dampak positifnya menurutku jelas gak ada sih. Terus ya dampak negatifnya ya lebih ke arah keuangan. Jadi emang harus benar-benar pandai-pandai dalam menghemat keuangan yang udah diberikan sama orang tua kita. Bisa juga mungkin dengan kalau investasi gitu bisa nggak untuk mengendalikan inflasi? Kalau menurutku itu dua hal yang berbeda sih, Dit. Iya, jadi ya memang ya inflasi itu mengganggu stabilitas ekonomi negara juga. Tapi ya mungkin kalau buat aku nih ya, aku mencoba berpikir positif nih. Dampak positif dari inflasi mungkin bisa membuat kita kayak lebih rajin kerja, terus bener kan, kayak tadi kamu bilang lebih hemat, akhirnya juga berusaha nabung, ya enggak? Ya betul sih. Jadi itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Jadi ketika inflasi nanti terjadi, ya minimal kita juga mendapatkan dampak positifnya juga nih, nggak cuma dampak negatifnya. Ya. Nah, ini last question ya. Last question. Apa harapan kamu ke depannya untuk mengenai fenomena kenaikan harga barang? Oke, kalau harapanku sendiri ya mengenai kenaikan harga barang ini, semoga pemerintah segera mendapatkan solusinya. Semoga perang di dunia ini bisa segera damai kembali. Terus semoga kartel-kartel minyak itu bisa segera ditangkap, jadi penyebaran minyaknya itu bisa kembali kayak biasanya dan harga bisa turun kembali kayak gitu. Dan semoga pemerintah kita itu nantinya itu bisa lebih terbuka lah, bisa lebih visioner mengenai Indonesia ke depannya mau digimanakan. Ya, amin ya, semoga segera ada jalan keluar nih ya dari permasalahan Indonesia ini. Oke, Matrika, kita udah sampai di akhir Kombinatorika episode pertama. Terima kasih banyak ya Ahmad karena bersedia meluangkan waktunya menjadi salah satu perwakilan dari Matrika untuk menyuarakan pendapatnya sebagai mahasiswa. Thank you loh. Ya, sama-sama.
Oke. Oke. Dan bagi Matrika, nantikan Kombinatorika episode selanjutnya yang pastinya nggak akan kalah menarik dari episode kali ini ya. Saya Ardita, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Adham.